Halo anak-anak, hari ini kalian masih belajar melalui video. Ibu harap kalian masih semangat dan selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Kita masih belajar di tema 3, benda di sekitarku, dan kita akan masuk di subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Sekarang kita ada di pembelajaran 6. Yang akan kita pelajari di pembelajaran 6, yang pertama, perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, lama waktu kegiatan. Yang ketiga, kegiatan dan manfaat persatuan di masyarakat. Nah, kalian masih ingat nggak gambar ini? Ya, ini adalah kegiatan bertani garam. Tujuannya untuk menghasilkan garam. Nah, proses bertani garam terjadi perubahan wujud benda menguap, yaitu air laut menguap dan tersisa butir garam. Kalau yang ini kalian ingat nggak peristiwa apa? Ya, ini adalah embun pagi dan peristiwanya adalah mengembun. Mengembun adalah udara di pagi hari yang berubah menjadi titik air yang terlihat di daun. Inilah proses terjadinya embun pagi. Nah, ini adalah makanan yang paling disukai oleh anak-anak, yaitu gulali. Pada gulali terjadi 3 perubahan wujud benda. Yang pertama, menguap. Yang kedua, mencair. Yang ketiga, membeku. Saat menguap, terjadi pada saat memanaskan gula pasir dengan air, terlihat uap air di sekitar wadah pemanasan. Seandainya kalian memanaskan dengan panci, maka di sekitaran panci atau di pinggir-pinggir panci itu akan terlihat uap air. Lalu pada saat mencair itu terjadi saat gula pasir dipanaskan bersama air, gula pasir meleleh dan menyatu dengan air. Selanjutnya pada saat membeku itu terjadi saat adonan gulali yang cair mengental dan mengeras. Nah, ini adalah agar-agar. Pada agar-agar terjadi perubahan wujud benda. Yang pertama, menguap. Yang kedua, mencair. Yang ketiga, membeku. Menguap terjadi saat cairan agar-agar mendidih, terlihat uap air di sekitar panci. Yang kedua, yaitu mencair, terjadi saat bubuk agar-agar, air, dan gula pasir dihangatkan, terlihat bubuk agar-agar dan gula pasir meleleh dan menyatu dengan air. Selanjutnya, untuk membeku, terjadi saat adonan agar-agar yang cair memadat. Nah, ingatkah kalian dengan gambar ini? Ya, ini adalah gambaran bumi yang kepanasan. Bumi yang kepanasan disebut dengan istilah pemanasan global atau global warming. Nah, pada pemanasan global ini terjadi perubahan wujud benda, yaitu mencair. Nah, mencair sendiri terjadi dengan mencairnya es di wilayah kutub akibat meningkatnya suhu bumi. Kalian masih ingat dengan peristiwa ini? Ya, ini adalah peristiwa hujan. Pada hujan terjadi 2 perubahan wujud benda. Yang pertama, menguap, dan yang kedua, mengembun. Menguap terjadi saat air di permukaan bumi dengan bantuan panas matahari menguap membentuk uap air. Nah, mengembun terjadi pada saat uap air berkumpul membentuk awan. Kemarin di Denpasar hujan reda setelah 5 jam 32 menit.
Jika hujan mulai turun pukul 12.24, pukul berapa hujannya reda? Kita lihat hujan mulai turun pukul 12.24. Kita tulis dulu 12.24. Dan reda setelah 5 jam 32 menit. Maka 5 jam 32 menit bisa kita tulis 05.32. Nah, ingat kata kuncinya di sini. Kalau sudah menemukan kata setelah, itu artinya dilakukan operasi hitung penjumlahan. Nah, sekarang kita tulis operasi hitung penjumlahan susun. Jadi 12.24 ditambah 05.32. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Kita tulis. Lalu 2 ditambah 3 sama dengan 5, kita tulis 5. Selanjutnya 2 ditambah 5 sama dengan 7, kita tulis 7. Lalu 1 ditambah 0 sama dengan 1, kita tulis 1. Ingat, tetap tulis tanda titik sebagai pemisah antara jam dan menit. Jadi, hujan reda pukul 17.56. Nah, hari ini di Gianyar turun hujan dari pukul 08.15 sampai 18.37. Berapa lama hujan turun di Gianyar? Seperti biasa, kita tulis selesai hujannya itu ditandai hujannya sampai pukul 18.37. Maka kita tulis angka 18.37 dulu. Lalu hujannya mulai turun pukul 08.15. Kita tulis 08.15. Karena di sini ditanyakan lama, maka kita melakukan operasi hitung pengurangan. Jadi kita tulis operasi hitung pengurangan dan mulai mengurangkan 18.37 dengan 08.15. Sekarang kita kurangkan bersama. 7 dikurang 5 sama dengan 2. 3 dikurang 1 sama dengan 2. 8 dikurang 8 sama dengan 0. 1 dikurang 0 sama dengan 1. Nah, jangan lupa menulis tanda titik sebagai pemisah antara jam dan menit. 10.22 berarti, jika ditanyakan lama, itu bisa berarti 10 jam 22 menit. Jadi, lama hujan di Gianyar adalah 10 jam 22 menit. Karena hujan turun mengguyur cukup lama di beberapa daerah Bali, maka terjadilah bencana banjir. Selain hujan yang turun cukup lama, banjir juga disebabkan oleh faktor lingkungan, terutama adanya sumbatan sampah-sampah di selokan ataupun sungai. Nah, untuk mencegah terjadinya banjir, kalian bisa melakukan kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan. Nah, kegiatan gotong royong ini merupakan cerminan sikap persatuan di lingkungan masyarakat. Apa saja lagi contoh sikap atau kegiatan yang mencerminkan persatuan di lingkungan masyarakat? Nah, kegiatan yang menunjukkan persatuan di masyarakat. Yang pertama, saling menyapa saat bertemu tetangga. Yang kedua, membantu tetangga yang kesusahan. Dan yang ketiga, gotong royong membersihkan lingkungan rumah. Selanjutnya, manfaat persatuan di masyarakat. Yang pertama, pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Yang kedua, tercipta kerukunan antar warga sekolah. Yang ketiga, lingkungan sekolah menjadi nyaman. Sekian penjelasan Ibu pada video ini. Ibu harap kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Terima kasih.